3 bulan lamanya Susan berada di luar kota untuk tugas dinas sebagai perawat rumah sakit. Di tengah kesibukan merawat pasien di daerah terpencil, ia hanya mengandalkan panggilan video dan pesan singkat untuk tetap terhubung dengan suaminya, Arman. Meski jarak memisahkan, komunikasi mereka tak pernah terputus. Arman selalu terdengar hangat, penuh perhatian, dan tak jarang mengirim pesan manis yang membuat Susan merasa dicintai, meski tubuhnya lelah bekerja belasan jam dalam sehari. Susan adalah perempuan sederhana yang tak banyak menuntut. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan arti pengorbanan. Pernikahannya dengan Arman sudah berjalan hampir 5 tahun. Tak dikaruniai anak belum menjadi persoalan besar bagi mereka. Susan percaya, selama cinta dan kepercayaan masih tumbuh, rumah tangga mereka akan tetap kokoh. Selama tugasnya, Arman sering mengirimkan foto-foto aktivitas harian, termasuk rumah mereka yang mungil tapi penuh kehangatan. Sofa dengan sarung biru tua, pot tanaman yang dipajang Susan sendiri di teras, hingga gorden yang mereka pilih bersama saat baru menikah. Semuanya masih seperti yang ia ingat. Tak heran jika hati Susan makin tak sabar ingin pulang. Ia membayangkan kehangatan pelukan suaminya saat membuka pintu, aroma kopi kesukaan mereka berdua di sore hari, serta obrolan santai di ruang keluarga sambil menonton film lama favorit. Hari itu, Susan naik pesawat pagi dan tiba di kota saat matahari mulai meninggi. Ia menolak dijemput. Ia ingin memberi kejutan pada Arman. Dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana kecil. Mungkin malam nanti mereka bisa makan malam di luar, menghabiskan waktu berdua, lalu mengobrol hingga larut malam seperti dulu. Ia bahkan membawa oleh-oleh kesukaan Arman, keripik tempe khas daerah tempat ia dinas, yang dibungkus rapi di dalam tas kecil. Setibanya di depan gerbang rumah, Susan sedikit tersenyum. Ia berdiri sejenak, memandang bangunan yang selama ini menjadi tempat ia menaruh seluruh cinta dan pengabdiannya. Namun sesuatu terasa aneh. Pagar rumah itu terkunci dengan rantai baru. Tanaman hias yang biasanya dirawat Susan tampak tak terurus. Beberapa pot bahkan hilang, dan ket pagar mulai terkelupas. Mungkin Arman terlalu sibuk bekerja, pikirnya, mencoba berpikir positif. Susan memencet bel berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Ia menelepon ponsel Arman, tapi nada sambungnya mati. Wajah Susan mulai berubah. Perasaannya mulai tak enak, namun ia tetap menahan diri agar tidak panik. Ia lalu bertanya pada tetangga sebelah, Bu Lestari, yang selama ini cukup akrab dengannya. Bu Susan? Ujar Bu Lestari dengan ekspresi kaget. Astaga, saya kira ibu sudah pindah. Pindah? Alis Susan terangkat. Maksud ibu apa? Saya baru pulang dari dinas. Rumah saya mana, Bu? Bu Lestari terlihat ragu, namun akhirnya menjawab pelan. Rumah ini sudah dijual, Bu. Sekitar sebulan yang lalu. Pembelinya orang luar kota. Katanya, suami ibu yang mengurus semuanya. Dek. Dunia Susan seperti berhenti berputar. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Ia menatap rumah itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat mencoba menghubungi Arman lagi. Masih tidak aktif. Ia menatap Bu Lestari dengan wajah pucat, tak percaya pada apa yang ia dengar. Bu, maaf, saya hanya tetangga. Saya kira ibu tahu soal ini, kata Bu Lestari pelan. Susan hanya diam. Kepalanya menunduk, pikirannya kacau. Ia menarik napas panjang dan berjalan ke arah warung kecil di ujung gang, berharap bisa duduk sebentar untuk menenangkan diri. Di bangku kayu warung itu, ia mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Saat matanya membaca angka saldo rekening bersama yang dulu mereka pakai untuk menabung bersama, Susan nyaris tak percaya. Saldo tinggal ratusan ribu. Semua dana simpanan mereka, hasil jerih payah selama bertahun-tahun, telah raib. Jantung Susan berdebar kencang.
Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatiannya. 3 bulan terakhir, memang Arman jarang membahas keuangan. Ia juga terlihat sedikit menghindar saat Susan menanyakan tagihan rumah dan asuransi. Tapi saat itu Susan berpikir Arman hanya kelelahan karena pekerjaan. Dengan langkah gontai, Susan kembali ke depan rumahnya. Kali ini, ia tak berusaha masuk. Ia hanya berdiri menatap pintu yang kini menjadi milik orang lain. Rumah yang ia rawat, yang ia isi dengan cinta dan doa setiap hari, kini tak lagi menjadi tempatnya pulang. Air matanya akhirnya jatuh. Ia bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan kepercayaan. Pikiran tentang Arman, suaminya yang ia percayai sepenuh hati, bercampur aduk dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana dia pergi? Mengapa rumah mereka dijual tanpa sepengetahuannya? Namun di balik keterpurukan itu, di lubuk hatinya yang paling dalam, mulai tumbuh satu perasaan yang selama ini tak pernah ia kenal, kecurigaan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar penjualan rumah. Arman bukan hanya melarikan uang mereka. Dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia untuk kepulangannya, Susan justru disambut oleh kekosongan, baik secara fisik maupun hati. Hari itu, langit tampak mendung. Angin berhembus pelan, seolah turut menyaksikan runtuhnya sebuah kehidupan yang selama ini tampak sempurna dari luar. Susan menatap langit yang kelabu, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Ia sadar, inilah awal dari luka yang akan membawanya pada kenyataan pahit. Namun ia belum tahu bahwa kisah kelam ini baru saja dimulai. Dan di balik semua kehancuran ini, Susan, yang tak pernah menyangka akan dikhianati, akan bangkit, bukan sebagai korban, tetapi sebagai perempuan yang tahu bagaimana membalas dengan cara paling elegan. Susan masih berdiri di depan rumah yang tak lagi terasa seperti miliknya. Angin sore bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke relung hatinya. Jiwanya terguncang hebat, namun pikirannya terus berusaha menolak kenyataan yang baru saja ia dengar dari Bu Lestari, bahwa rumah ini telah dijual. Ia menoleh kembali, memandangi pagar yang tergembok, cat yang mulai mengelupas, dan jendela yang tak lagi memantulkan bayangan kehidupan yang dulu ia jalani. Enggak mungkin, pasti ada kesalahan. Mungkin ini cuma mimpi buruk setelah pulang dari dinas panjang. Bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan kepanikan yang mulai menyergap. Susan membuka ponselnya, langsung menekan kontak suaminya, Arman. Namun, panggilan pertama tak terjawab. Ia coba lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Nada tunggu terdengar, tapi tak pernah dijawab. Wajah Susan mulai memucat. Tubuhnya goyah, tapi ia memaksa tetap berdiri tegak. Ia bahkan sempat menengok ke balik pagar, berharap mungkin ada barang miliknya yang masih terlihat, sekadar bukti kecil bahwa ini memang rumah mereka. Tak menyerah, Susan mengambil langkah cepat menuju tempat kerja Arman, sebuah kantor distribusi barang elektronik yang tak jauh dari kawasan pusat kota. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Berkali-kali ia mengingat percakapan mereka di telepon saat dirinya masih di luar kota. Arman tak pernah menyebutkan masalah keuangan. Ia tak pernah bicara soal menjual rumah, apalagi menyiratkan bahwa ada hal besar yang sedang terjadi. Sesampainya di kantor, Susan langsung menghampiri resepsionis. "Maaf, saya mencari Arman. Suami saya bekerja di bagian logistik di sini." Resepsionis muda itu tampak kebingungan. "Arman? Oh, maaf Bu, kalau tidak salah, Pak Arman sudah resign, mungkin sebulan yang lalu." Wajah Susan seketika berubah. "Resign? Serius?" "Ya, Bu. Bahkan kami juga tak diberi alasan pasti. Beliau hanya mengajukan surat pengunduran diri dan tidak kembali lagi." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Susan.
Ia terduduk di kursi lobi dengan tubuh lemas. Dadanya terasa sesak, seolah oksigen di sekitarnya mendadak lenyap. Arman bukan hanya mematikan komunikasi, tapi benar-benar menghilang dari semua tempat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Ia seperti menghapus jejak, satu demi satu. Susan menahan air mata yang hendak tumpah. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba keras agar tidak menangis di tempat umum. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Apakah Arman mengalami masalah besar? Atau, apakah ia benar-benar berniat meninggalkan Susan tanpa jejak? Setelah menenangkan diri, Susan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara. Dalam perjalanan, ia terus menggulir isi ponselnya, mencari-cari pesan atau petunjuk dari Arman yang mungkin terlewat. Namun semuanya tampak wajar. Terlalu wajar. Arman bahkan sempat mengiriminya pesan romantis 2 minggu lalu. Tak ada sedikit pun tanda bahwa ia akan melakukan hal sejauh ini. Sesampainya di rumah orang tuanya, Susan menceritakan apa yang ia alami. Ayah dan ibunya tentu saja syok. Mereka menyarankan Susan untuk segera memeriksa dokumen-dokumen rumah yang sempat disimpan dalam berangkas kecil milik pribadi Susan. Untungnya, sebagian salinan surat kepemilikan rumah masih ada dalam map dokumen Susan. Dengan tangan gemetar, Susan membuka lembar demi lembar dokumen itu. Di sana tertulis jelas, surat hibah rumah dari almarhum ayah Susan sebelum menikah. Rumah itu seharusnya menjadi hak milik pribadi Susan, bukan harta bersama. Tapi anehnya, saat ia mencocokkan dengan data dari kelurahan keesokan harinya, nama pemilik terakhir yang tercatat justru adalah Arman. Sertifikat rumah ini telah dialihkan ke atas nama Arman, Bu, jelas petugas kelurahan. Sesuai dengan dokumen balik nama yang disahkan 6 bulan lalu. Susan tertegun. Tangannya mencengkeram meja pelayanan. Tapi rumah ini diberikan orang tua saya sebelum saya menikah. Bagaimana bisa atas nama suami saya? Petugas hanya bisa menunjukkan data legalitas yang sudah diproses. Rupanya, tanpa sepengetahuan Susan, Arman telah memanipulasi dokumen dengan dalih bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama. Ia entah bagaimana meyakinkan kelurahan dan notaris untuk membuat proses balik nama. Kemungkinan besar, Arman memalsukan tanda tangan atau memanfaatkan kondisi saat Susan sedang dinas di luar kota, ketika komunikasi mereka terbatas. Susan merasa tertikam. Ini bukan lagi masalah kehilangan rumah. Ini adalah pengkhianatan. Suaminya, yang selama ini ia percayai, yang ia kirimi uang tambahan dari dinas untuk biaya hidup, telah menjual rumah pemberian orang tuanya, rumah kenangan masa kecilnya, untuk tujuan yang masih belum jelas. Ia mulai merasa curiga bahwa semua ini adalah rencana matang. Arman bukan hanya menghilang, tapi membawa serta semua harta yang mereka miliki. Susan kemudian meminta bantuan sahabat lamanya, Dea, yang bekerja sebagai notaris, untuk membantu menelusuri transaksi rumah tersebut. Dari hasil penelusuran, terungkap bahwa rumah tersebut dijual kepada seorang pengusaha asal Bandung dengan harga yang cukup tinggi. Transaksi dilakukan secara tunai, dan semua pembayaran masuk ke rekening pribadi atas nama Arman. Bukti transfer, tanda tangan, hingga kwitansi penyerahan rumah, semua lengkap. Aku nggak tahu harus ngomong apa, San, ucap Dea sambil memegang tangan Susan. Ini jelas penipuan. Kamu bisa laporkan ini ke polisi. Susan menunduk. Matanya sembab, tapi tatapannya mulai berubah. Bukan lagi tatapan seorang istri yang patah hati, tapi perempuan yang mulai menyadari bahwa ia telah ditipu dan dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Ia menatap 1 titik kosong di depan, membayangkan wajah Arman. Dia bukan cuma jual rumah kita, gumamnya lirih. Dia jual kepercayaan yang sudah aku bangun selama bertahun-tahun. Hari itu, Susan tak lagi menangis. Ia mulai mengumpulkan semua bukti yang ia punya, surat hibah dari orang tuanya,
bukti transfer, catatan rekening, hingga dokumen-dokumen legal yang menunjukkan kejanggalan dalam proses jual-beli rumah. Ia tahu, pertarungan ini baru dimulai. Langit sore kembali mendung, seolah turut menyerap emosi yang bergumul di dada Susan. Namun kini, langkahnya tak lagi goyah. Ia pulang ke rumah orang tuanya bukan untuk meratap, tapi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Suatu hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan pada orang yang dulu ia cintai, menyeret suaminya ke jalur hukum. Susan menatap langit dari balkon rumah ayahnya, menggenggam dokumen dengan erat. Kau mungkin kira aku lemah, men. Tapi kamu lupa. Aku ini bukan perempuan yang gampang kamu permainkan. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Susan membuka laptopnya, menulis laporan kronologis penggelapan aset, dan mengirim email kepada pengacara senior yang ia kenal melalui komunitas rumah sakit. Ia tak lagi bisa menunggu jawaban dari panggilan telepon yang tak akan pernah dijawab. Ia tak ingin lagi mengejar Arman. Kali ini, ia akan membuat Arman datang padanya, dengan tangan terborgol. Susan duduk di ruang tamu rumah orang tuanya dengan wajah yang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Pagi baru saja datang, tapi kepalanya sudah penuh dengan tanya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum juga menemukan jawaban sejak ia pulang dari dinas beberapa hari lalu. Kemana Arman pergi? Mengapa ia menjual rumah itu? Dan yang paling mengganggu, untuk apa semua uang itu? Ia menatap layar laptop yang terbuka di hadapannya. Di sana, tertera jelas riwayat transaksi dari rekening gabungan yang dulu mereka buat bersama. Angka demi angka menari di layar, menyayat perasaan Susan satu persatu. Total lebih dari 200 juta rupiah telah berpindah ke beberapa rekening pribadi atas nama Arman selama 2 bulan terakhir. Bahkan beberapa di antaranya dilakukan secara bertahap, seolah Arman mencoba menyamarkan jejaknya. Susan menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan emosi yang mulai menggelora. Ia tahu, menangis tak akan membuat uang itu kembali. Tapi mencari tahu kemana Arman membawa semuanya, itu adalah kewajiban. Bukan hanya demi keadilan, tapi demi dirinya sendiri. Dengan nafas berat, ia membuka kontak telepon dan mulai menelepon satu persatu teman-teman dekat Arman. Mulai dari teman kantor lama, rekan bisnis kecil-kecilan mereka dulu, hingga sahabat kuliah Arman yang masih sesekali bertukar kabar. Sayangnya, tak banyak yang bisa memberi jawaban. Sebagian besar mengatakan sudah lama tidak bertemu Arman. Bahkan ada yang dengan nada kaget berkata, "Loh, bukannya kalian baru liburan bareng? Kukira kalian baik-baik aja." Susan hanya bisa menarik napas panjang mendengarnya. Rupanya, citra yang dibangun Arman selama ini sungguh rapi. Ia berhasil menutupi semua rencana jahatnya, bahkan dari orang-orang terdekat. Saat Susan menelepon Andre, sahabat Arman sejak kuliah, nada suara lelaki itu terdengar lebih gelisah dibanding yang lain. "San, aku nggak tahu banyak. Tapi kalau kamu lagi nyari Arman, mungkin kamu bisa coba ke rumah orang tuanya. Terakhir aku dengar, dia sempat nginap di sana seminggu yang lalu." Mendengar itu, Susan langsung bersiap. Ia tahu perjalanan ke rumah mertuanya bukanlah hal mudah. Ia sudah lama merasa bahwa ibu mertuanya tak begitu menyukainya. Tapi demi mendapatkan jawaban, ia siap menghadapi apapun. Dengan membawa salinan dokumen dan catatan transaksi, ia melangkah keluar rumah dengan tekad yang mulai menguat. Sesampainya di rumah mertuanya, Susan mengetuk pintu pelan. Tak lama, ibu mertuanya, Bu Rukmini, membuka pintu. Tatapannya tajam dan datar, sama seperti yang selalu ia tunjukkan sejak awal Susan menikah dengan anaknya. "Oh, kamu," ujar Bu Rukmini tanpa senyum. "Ngapain kesini?" "Saya cuma mau tanya, Bu, Arman ada di sini? Atau ibu tahu dia di mana sekarang?" Bu Rukmini hanya memandangnya datar. "Udah lama dia nggak kesini. Saya juga nggak tahu kemana dia pergi."
Lagi-lagi kamu nyari-nyari anak saya. Tapi kamu sendiri kemana aja selama ini? Susan menelan ludah. Saya dinas luar kota, Bu. 3 bulan. Tapi saya tetap kontak dengan Arman. Bahkan sampai 2 minggu lalu masih komunikasi. Kalau kamu dinas dan suami kamu berubah, itu bukan urusan saya. Saya nggak ikut campur rumah tangga kalian, ucapnya dingin. Susan menatap mertuanya dalam-dalam. Ia bisa merasakan ada yang disembunyikan. Tapi ia tahu, memaksa tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan langkah kecewa, ia mundur dan meninggalkan rumah itu. Tapi di kepalanya, satu hal makin jelas. Arman memang sengaja menghilang. Ia tidak kebingungan atau sedang mengalami masalah. Ia sedang menyusun rencana besar. Dan rencana itu melibatkan kaburnya ia dari Susan. Sesampainya di rumah orang tuanya kembali, Susan duduk di depan laptop. Ia mulai menelusuri satu persatu nama yang muncul dari transaksi keuangan Arman. Salah satu transfer besar, berjumlah 70 juta, ditransfer ke rekening atas nama Fania Mardiani. Nama itu terasa asing. Tapi saat Susan menelusuri akun media sosial Arman dengan akun palsu, ia menemukan satu nama yang sering muncul di kolom komentar. Fania. Seorang wanita muda, cantik, dengan gaya hidup yang tampaknya mewah. Di setiap fotonya, ada tas mahal, kafe mewah, dan caption penuh pujian dari Arman. Mual rasanya melihat komentar manis dari suami yang telah menghilang, di bawah foto wanita yang bahkan tidak ia kenal. Susan mulai menghubungkan potongan-potongan informasi yang ia miliki. Uang yang diambil dari rekening, rumah yang dijual, dan kini, wanita bernama Fania yang seolah menikmati hasil dari semuanya. Desas-desus mulai terdengar. Dari seorang teman lama yang kebetulan bekerja di sebuah wedding organizer, Susan mendengar kabar mengejutkan. San. Aku nggak yakin ini Arman yang sama, tapi minggu lalu ada laki-laki nama Arman yang booking paket pernikahan private di puncak. Sama cewek muda banget. Namanya Fania juga kalau nggak salah. Dek. Susan terdiam. Napasnya tercekat. Jadi benar. Arman bukan hanya menghilang. Ia benar-benar berniat menikah lagi. Dan lebih parah, ia menggunakan hasil penjualan rumah mereka untuk membiayai itu semua. Susan merasa perutnya mual. Ia menutup laptopnya dan berjalan ke kamar. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih. Bukan pula karena kehilangan. Tapi karena amarah yang tak lagi bisa ia bendung. Ia telah ditipu, dihianati, dan ditinggalkan begitu saja. Semua yang ia bangun bersama Arman, cinta, kepercayaan, dan masa depan, dihancurkan hanya untuk ego dan nafsu sesaat. Di malam itu, Susan menatap cermin. Ia melihat pantulan dirinya sendiri, perempuan yang lelah, namun tidak hancur. Ia menyeka air matanya, lalu berkata pelan, "Kalau kamu pikir aku nggak bisa bangkit dari ini, men, kamu salah besar. Ini belum selesai." Dan sejak malam itu, Susan tahu bahwa langkah berikutnya bukan lagi mencari Arman, tapi menyeretnya ke meja hukum. Untuk rumah yang dijual, uang yang digelapkan, dan hati yang dilukai, semua akan ia balas, bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan hukum yang akan memojokkan Arman di tempat yang tidak bisa ia lari, balik ke jeruji besi. Pagi itu, langit tampak cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang akan digelar di sebuah villa mewah di kawasan puncak. Undangan tersebar terbatas, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tapi salah satu tamu yang hadir tak pernah tercatat dalam daftar resmi. Ia mengenakan gaun pastel lembut, mengenakan wig berponi dan lensa kontak berbeda warna mata, mengenakan masker medis setengah wajah seperti sedang flu. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan itu adalah Susan, istri sah dari pria yang akan berdiri di pelaminan beberapa jam lagi. Susan berdiri di antara tamu-tamu undangan, berdalih sebagai rekan kerja Fania dari Jakarta.
Ia mendapat informasi tentang tempat dan waktu pernikahan dari sumber yang tak terduga. Seorang kenalannya di bidang wedding organizer yang mengenali nama Arman di daftar klien. Ia tahu ini kesempatan satu-satunya untuk memastikan semuanya sendiri. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri kemunafikan yang telah dibungkus dalam balutan jas pengantin. Villa tempat pernikahan itu berdiri megah. Taman belakang yang luas dihias penuh dengan bunga segar berwarna putih dan emas, menyatu dengan dekorasi mewah bergaya klasik modern. Lampu gantung kristal tergantung dari rangkaian besi di atas pelaminan semi-outdoor. Pelaminan yang mewah, penuh cahaya, dan sepenuhnya dibiayai dari hasil pengkhianatan. Susan berdiri di sudut ruangan, membawa ponsel di balik clutch kecilnya. Ia sesekali berpura-pura mengambil selfie atau memotret dekorasi. Tapi yang sebenarnya ia lakukan adalah mengabadikan momen demi momen. Wajah Arman dalam balutan jas putih gading, senyuman lebarnya yang dulu hanya miliknya, dan juga wajah Fania yang berdiri di sampingnya bak pengantin impian. Seketika hati Susan remuk. Ia bukan perempuan yang mudah cemburu, tapi melihat pria yang ia cintai selama 5 tahun berdiri menggenggam tangan perempuan lain, dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri, terasa seperti ditampar oleh kenyataan paling kejam. Semua perasaan marah, kecewa, dan benci berkecamuk dalam dada. Tapi ia tak bisa menangis. Air matanya telah kering, digantikan oleh sesuatu yang lebih tajam, tekad. Ia melangkah perlahan, mengambil posisi strategis di dekat panggung kecil di sisi kiri taman. Dari sana, ia bisa melihat jelas cincin yang melingkar di jari Arman, bisa mendengar doa-doa restu dari tamu yang tak tahu bahwa ini pernikahan yang dilandasi pengkhianatan. Satu persatu foto ia ambil. Cincin, dokumen akad, kartu ucapan selamat, dan juga wajah-wajah keluarga yang tersenyum lebar. Bahkan ibu Arman pun terlihat hadir, duduk manis mengenakan kebaya hijau lumut, sesekali menatap Fania dengan bangga. Sementara Susan berdiri sendirian di antara tamu yang bahkan tak mengenalnya, mencatat semua dengan mata dan hatinya. Ia sempat melihat Arman tertawa bersama sahabat-sahabatnya. Tawa yang dulu menghangatkan rumah mereka, kini terasa seperti ejekan. Di meja pojok, Susan mencatat makanan catering mewah yang disajikan, minuman dengan label impor, dan souvenir yang dikemas dalam kotak beludru. Setiap detil pesta ini adalah bukti kejahatan terselubung. Tiba saatnya sesi resepsi. Musik lembut mengalun, dan pasangan pengantin itu berjalan di tengah lorong tamu dengan senyum yang tak pernah pudar. Susan tetap berdiri tegak. Di tengah dadanya yang perih, ia tahu bahwa hari ini bukan tentang air mata. Ini tentang mengumpulkan bukti, untuk membuat Arman membayar semua yang telah dia rampas. Saat tamu mulai menyebar dan sesi foto berlangsung, Susan dengan tenang menyusup ke bagian belakang tempat catering. Di sana, ia sempat merekam percakapan dua kru yang sedang merokok di pojokan dapur. "Sultan banget ya ini acara," ucap yang satu. "Iya, katanya laki-lakinya jual rumah buat danain pesta." "Gila, ceweknya pasti hebat tuh," jawab satunya lagi sambil tertawa. Susan mencatat semuanya. Nama vendor, invoice yang tertempel di dinding dapur, serta semua detail biaya yang bisa ia kumpulkan. Ia bahkan sempat memotret nama wedding organizer yang tercetak besar di papan bunga di pintu masuk. Namun satu hal yang membuat darahnya semakin mendidih adalah saat ia tak sengaja mendengar percakapan dari seorang pria tamu yang duduk di dekat panggung. "Gue pikir dia duda, bro. Ternyata masih punya istri sah. Tapi katanya sih lagi proses cerai." "Masa sih? Ya kalau udah begini MAH udah nggak penting juga. Yang penting udah akad." Susan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia tahu, Arman pasti menyebarkan cerita yang menyimpang. Ia belum menceraikan Susan. Proses hukum pun belum berjalan. Tapi ia sudah menikah lagi. Dan pernikahan itu didanai oleh harta yang diambil secara ilegal. Itu artinya, ia bisa dijerat pasal penggelapan,
penipuan, bahkan bigami tanpa dasar hukum. Dengan wajah datar, Susan melangkah keluar. Ia sudah cukup mengumpulkan semua yang ia butuhkan. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah pelaminan. Di sana, Arman dan Vania masih berpose, tersenyum, tertawa, dan saling suap kue pengantin. Susan menatap mereka lama. Tak ada amarah di matanya. Hanya ketenangan yang menyeramkan. Ia tak perlu berteriak, tak perlu membuat keributan, karena ia tahu, karma sedang ia kemudikan sendiri. Ia tak datang hari ini untuk merusak pesta, tapi untuk menyusun langkah hukum yang akan menghabisi seluruh kebohongan yang mereka bangun. Ketika malam mulai turun, Susan naik taksi yang membawanya turun dari kawasan puncak. Dalam perjalanan, ia membuka galeri ponselnya dan melihat semua foto dan video yang telah ia ambil. Semuanya terang, jelas, tak bisa dibantah. Senyum tipis terukir di wajahnya. Kali ini bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan awal. Sesampainya di rumah orang tuanya, Susan langsung membuka laptop dan mengirimkan semua file yang ia kumpulkan ke pengacaranya. Ia menulis dengan tenang. Bukti tambahan pernikahan tanpa izin dari istri sah, dan penggelapan dana hasil penjualan rumah pribadi. Semua dokumentasi lengkap terlampir. Beberapa detik kemudian, ia menerima balasan dari pengacara. Ini cukup kuat. Kita bisa ajukan laporan resmi ke kepolisian dan gugatan perdata sekaligus. Saya mulai susun berkasnya. Susan menatap layar laptopnya lama, lalu memejamkan mata. Di balik semua luka yang masih terasa perih, ada rasa lega. Karena akhirnya, ia tidak lagi berdiri dalam gelap sendirian. Ia akan membawa semuanya ke terang. Ia tidak akan diam. Ia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Dan untuk Arman, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, Susan punya satu pesan, yang akan ia sampaikan bukan lewat kata, tapi lewat tindakan. Kau boleh tertawa hari ini, men. Tapi tawa itu akan menjadi gema dari jeruji yang akan kau tinggali nanti. Karena aku akan buat kau mengerti, bahwa yang kau hianati bukan perempuan lemah, tapi perempuan yang tahu caranya melawan, tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri. Susan duduk di ruang kerja seorang pengacara wanita bernama Ibu Ratna, salah satu rekan hukum senior yang dikenal memiliki reputasi tegas dan profesional. Di meja kaca itu, map-map berisi dokumen penting tertumpuk rapi. Suasana ruangan begitu tenang, namun dalam diri Susan, badai kemarahan dan kekecewaan masih berputar-putar dengan ganas. Setelah perjalanan panjang penuh air mata, kejutan, dan rasa tidak percaya, akhirnya Susan mengambil langkah yang benar, melawan secara hukum. Ia tahu, kesedihan hanya akan menghancurkannya perlahan, tapi tindakan yang tepat akan memberinya kekuatan untuk bangkit dan menuntut keadilan. Kini, dia sudah siap, dan semuanya dimulai dari ruangan ini. Saya sudah mengumpulkan semua dokumen, Bu, ujar Susan sembari menyerahkan map berisi fotokopi surat hibah rumah dari almarhum ayahnya. Rumah itu diberikan kepada saya sebelum saya menikah. Tapi, saya terlalu percaya. Saya tidak segera balik nama dan membiarkan Arman mengurus administrasinya. Saya tidak tahu kalau dia memanipulasi semuanya. Bu Ratna mengambil dokumen itu, membaca dengan teliti, lalu mengangguk kecil. Ini bisa jadi poin yang sangat kuat. Rumah itu hibah dari orang tua Anda, dan diberikan sebelum pernikahan. Secara hukum, harta itu milik pribadi, bukan harta bersama. Apalagi bila tidak ada perjanjian pernikahan yang menyatakan sebaliknya. Susan mengangguk pelan. Wajahnya tegas meskipun masih terselip luka di sorot matanya. Saya juga punya bukti bahwa Arman menjual rumah itu tanpa sepengetahuan saya. Ini bukti transfer uang ke rekening pribadinya. Dan ini juga beberapa dokumentasi dari pesta pernikahan barunya. Semuanya dia danai dari uang hasil jual rumah itu. Satu persatu bukti itu diserahkan. Foto-foto pesta,
tangkapan layar dari media sosial Vania dan Arman, serta video dari hari pernikahan mereka yang diambil secara diam-diam oleh Susan. Tak hanya itu, Susan juga menyertakan bukti rekening yang menunjukkan bahwa uang yang berpindah jumlahnya sama dengan hasil jual rumah. Arman bahkan menggunakan rekening berbeda yang tidak mereka miliki bersama. Bu Ratna menatap Susan dalam-dalam. "Kamu sudah sangat kuat, Susan. Banyak perempuan lain mungkin akan memilih diam dan menerima nasib. Tapi kamu tidak. Kamu bertindak." "Aku tidak bisa diam, Bu," jawab Susan pelan. "Dia bukan hanya ambil uangku, tapi juga harga diriku. Semua pengorbananku. Aku pernah percaya penuh padanya, tapi dia malah menginjak kepercayaanku seperti lumpur. Kalau aku diam, itu artinya aku membiarkan dia menghancurkan hidupku." Bu Ratna mengangguk lagi. "Kita akan mengajukan gugatan pidana untuk penggelapan dan penipuan, serta gugatan perdata atas kerugian. Termasuk gugatan cerai secara resmi." Susan menelan ludah. Mendengar kata cerai bukan hal mudah baginya. 5 tahun ia bersama Arman, dan selama itu pula ia membangun kehidupan yang ia kira akan bertahan seumur hidup. Tapi kini, semuanya sudah tak lagi sama. Rasa cinta itu telah mati. Yang tersisa hanya rasa ingin menuntaskan semuanya agar ia bisa memulai hidup baru tanpa bayangan Arman lagi. "Saya juga ingin memproses perceraian, Bu," ucap Susan mantap. "Saya tidak ingin lagi terikat dengan orang seperti dia. Tapi untuk saat ini, saya ingin semuanya dilakukan secara diam-diam. Saya tidak mau dia tahu lebih dulu sebelum semuanya siap." "Baik," kata Bu Ratna sambil mencatat. "Kita akan siapkan gugatan cerai dengan 2 alasan utama, pengkhianatan dan penelantaran. Itu sudah cukup kuat. Saya juga akan bantu konsultasi dengan notaris yang sempat menangani akta jual beli rumah itu. Kita bisa pertanyakan legalitasnya karena dilakukan tanpa persetujuan pemilik sah." Susan mengangguk dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang dari dinas, ia merasa memiliki arah. Ia tak lagi merasa sendirian. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pengumpulan dokumen. Susan kembali menghadap kelurahan dan dinas kependudukan untuk mengambil salinan data kepemilikan rumah. Ia menyisir kembali surat-surat dari almarhum ayahnya, dan menemukan bukti lama bahwa rumah itu dibangun atas nama orang tuanya, lalu diberikan kepadanya secara lisan dan tertulis melalui surat hibah sederhana yang ditandatangani saksi keluarga. Ia juga menemui beberapa tetangga yang mengetahui bahwa rumah itu dulu memang milik keluarga Susan. Beberapa dari mereka bersedia menjadi saksi, termasuk Bu Lestari yang sudah melihat langsung proses renovasi rumah tersebut yang dibiayai penuh oleh orang tua Susan saat Susan masih belum menikah. Selain itu, Susan juga mencari tahu notaris mana yang memproses jual beli rumah dengan Arman. Dan seperti yang ia duga, Arman memalsukan tanda tangan dan mengaku bahwa rumah tersebut adalah harta bersama. Dokumen notaris memang terlihat sah di permukaan, tapi karena ada perbedaan data dalam asal-usul kepemilikan rumah, notaris tersebut kini menjadi pintu masuk untuk membuka celah hukum yang akan menjatuhkan Arman. Susan menyimpan semua bukti dalam flash disk dan hard copy, menyusunnya rapi di folder khusus. Ia menyiapkan semuanya dengan teliti. Bukan hanya karena ingin menang, tapi karena ia tahu ini tentang keadilan, tentang menunjukkan bahwa ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Di sisi lain, diam-diam ia juga mulai memutus semua akses keuangan Arman. Rekening bersama yang dulu mereka miliki kini sudah ia blokir dan laporkan ke pihak bank. Kartu identitasnya yang sempat digunakan Arman untuk mengurus administrasi, ia cabut dan laporkan penyalahgunaannya. Semua langkah hukum dilakukan perlahan tapi pasti. Sementara itu, Susan juga mulai menyusun kronologi kejadian dalam bentuk tulisan, seperti yang diminta pengacaranya. Ia menuliskan semuanya dari awal, mulai dari pemberian rumah oleh orang tuanya, kehidupan pernikahan mereka yang awalnya tampak baik-baik saja,
hingga saat ia pulang dari dinas dan mendapati rumahnya telah dijual. Ia menuliskan juga rasa dikhianati, rasa sakit hati, dan perasaan tidak dihargai sebagai istri. Menulis itu terasa berat. Setiap kata seperti membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi Susan tahu, semua itu penting. Itu bukan sekadar dokumen hukum, tapi juga bagian dari proses penyembuhannya sendiri. Ia mengingat setiap detail, karena luka ini tak akan ia biarkan sia-sia. Suatu malam, saat semua bukti telah dikumpulkan, Susan duduk di kamarnya sambil memandangi foto pernikahannya yang masih terpajang di lemari kecil. Ia mengambilnya pelan, menatap wajah Arman di dalam bingkai kayu. Mata itu, senyum itu, yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini terasa asing. Pelan-pelan, ia lepaskan foto itu dari bingkainya. Ia lipat, dan ia simpan dalam laci terdalam. Bukan untuk dikenang, tapi untuk menjadi saksi bahwa ia pernah mencintai seseorang sepenuh hati, dan orang itu menghancurkannya tanpa ampun. Ia membuka ponsel, mengirimkan pesan terakhir ke Bu Ratna. Semua bukti dan dokumen sudah saya kirimkan malam ini. Saya siap menempuh proses hukum, dan saya tidak akan mundur. Balasan dari Bu Ratna muncul beberapa menit kemudian. Kami akan segera ajukan laporan resmi. Awal minggu depan, kita akan kirim gugatan cerai, laporan pidana, dan tuntutan perdata. Kamu tidak sendiri, Susan. Kami akan pastikan dia mempertanggungjawabkan semuanya. Malam itu, Susan tidur dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sejak hari ia pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih kuat daripada rasa sakitnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia tak takut lagi. Ia sudah melewati titik terendah. Dan sekarang, ia sedang naik perlahan menuju pembalasan paling adil. Pembalasan yang tidak dilakukan dengan dendam, tapi dengan keberanian dan kebenaran. Esok hari, dunia akan tahu bahwa Susan bukan lagi perempuan yang ditinggalkan, tapi perempuan yang akan berdiri paling tegak saat kebenaran akhirnya berpihak padanya. Hari itu, Arman duduk santai di ruang tamu rumah barunya bersama Fania. Villa kecil yang ia sewa usai pernikahan mereka memang tak semewah rumah sebelumnya, tapi cukup membuat Fania bahagia. Setidaknya, itu yang Arman kira. Di tangannya ada secangkir kopi, dan di sampingnya, Fania sedang menggulir layar ponselnya, memamerkan perhiasan yang ingin ia beli. Hidup terasa sempurna, begitu pikir Arman, hingga suara ketukan di pintu mengubah segalanya. 3 ketukan keras membuat Arman bangkit dengan malas. Ia membuka pintu dan mendapati 2 orang petugas pos berdiri sambil menyerahkan 1 amplop coklat besar. Ada stempel resmi dari pengadilan dan tanda tangan penerima. Arman mengernyit, merasakan firasat yang tidak enak menjalar di dadanya. Ia mengucapkan terima kasih singkat, lalu kembali ke dalam rumah sambil membuka amplop tersebut. Begitu ia melihat isi surat, wajahnya langsung berubah. Tangan yang memegang kertas bergetar, dan napasnya memburu. Surat itu adalah panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nama lengkapnya tertera sebagai tergugat, dan nama Susan sebagai penggugat. Gugatan yang dilayangkan bukan hanya gugatan cerai, tetapi juga gugatan perdata atas penipuan dan penggelapan aset. Ia bahkan dituduh melakukan manipulasi dokumen dan menjual rumah yang secara hukum bukan miliknya. Arman membaca ulang surat itu dengan mata yang mulai memerah. Ia merasa seperti disambar petir. Dadanya panas, keringat dingin mengucur di pelipis. Otaknya mencoba mencerna isi surat itu dengan cepat. Ia panik. Sangat panik. Apalagi ketika matanya menangkap salah satu poin di dalamnya. Susan memiliki bukti dokumentasi lengkap, termasuk surat hibah asli, bukti transfer dana hasil penjualan rumah, serta rekaman pernikahan Arman dengan Fania. Ini, nggak mungkin, gumamnya, wajahnya pucat pasi. Ada apa, Mas? Tanya Fania sambil berjalan mendekat.
Arman buru-buru menutup surat itu dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Enggak, ini cuma surat tagihan biasa. Tapi Fania bukan perempuan bodoh. Ia melihat perubahan wajah Arman yang begitu mencolok. Wajah pucat, peluh dingin, dan tangan yang tak berhenti bergetar. Dengan cepat, ia merebut amplop yang disembunyikan Arman, dan dalam sekejap membaca isi surat itu. Apa ini, Mas? Gugatan cerai? Pengadilan? Penipuan? Suara Fania naik, matanya membelalak penuh amarah. Arman mencoba meredakan situasi. Sayang, tenang dulu. Ini semua cuma kesalahpahaman. Susan lagi emosi aja. Aku juga nggak nyangka dia bakal sejauh ini. Kamu masih suami sah dia? Bentak Fania. Kali ini tak bisa lagi menahan suaranya. Kamu bilang udah pisah. Kamu bilang udah nggak ada hubungan. Tapi sekarang aku tahu kamu nikah sama aku waktu kamu masih resmi jadi suami orang. Arman terkesiap, tak bisa berkata apa-apa. Ia tak menyangka Fania akan tahu secepat ini. Ia mencoba memegang tangan Fania, tapi wanita itu menepisnya kasar. Kamu pikir aku main-main? Mas, kamu bohongin aku. Kamu nikahi aku. Padahal kamu tahu itu ilegal. Kamu pikir aku mau jadi istri kedua diam-diam? Aku nggak sebodoh itu, Mas. Kalau kamu di penjara, aku juga ikut rusak nama baikku. Arman mencoba membela diri. Aku akan selesaikan semua ini. Aku janji. Aku akan temui Susan. Aku minta maaf. Aku bujuk dia buat cabut laporannya. Aku bisa atur semuanya. Sayang, kamu tenang aja. Fania menatap Arman penuh jijik. Kalau kamu bisa menipu istrimu yang dulu, kamu juga bisa menipu aku. Aku nggak mau hidup bareng cowok pengecut dan pembohong. Lalu Fania pergi, meninggalkan Arman sendiri di ruang tamu yang kini terasa sesak. Surat panggilan pengadilan masih terbuka di meja, seolah menjadi saksi bahwa hidup Arman yang ia bangun di atas kebohongan kini mulai runtuh. Sementara itu, di sisi lain kota, Susan sedang duduk bersama Bu Ratna, pengacaranya, di ruang kantor hukum yang nyaman. Mereka sedang membahas respons dari pengadilan atas gugatan yang sudah diajukan. Bu Ratna mengatakan bahwa semua berjalan lancar. Gugatan diterima, dan tanggal sidang pertama sudah dijadwalkan. Bahkan, surat panggilan kepada Arman telah dikirim secara resmi. Susan mendengarkan dengan tenang. Tidak ada lagi guncangan emosi yang sama seperti beberapa minggu lalu. Ia sudah melewati masa itu. Sekarang, ia fokus pada proses hukum, memastikan semuanya berjalan dengan adil. Ia tahu langkahnya tidak akan mudah, tapi kali ini ia tidak lagi sendirian. Bu Susan, saya yakin kita bisa menang. Bukti kita sangat kuat, kata Bu Ratna dengan suara yakin. Susan mengangguk pelan. Saya cuma ingin dia tahu bahwa tidak semua perempuan bisa dibodohi. Saya ingin dia bayar semuanya. Bu Ratna tersenyum tipis. Dan dia akan membayar. Beberapa hari kemudian, Arman akhirnya memberanikan diri menghubungi Susan. Ia menelepon berkali-kali, tapi semua panggilan tak dijawab. Ia mencoba mengirim pesan, tapi tak satu pun dibalas. Frustasi, Arman akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Susan. Ketika Susan membuka pintu dan melihat Arman berdiri di depannya, hatinya bergetar sejenak. Ada luka lama yang masih mengendap di sana. Tapi Susan segera menguatkan diri. Ia berdiri tegak, tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Aku cuma mau bicara, kata Arman dengan suara pelan, nyaris seperti orang kalah. Susan memandang pria itu tanpa senyum. Bicara? Setelah kau hancurkan rumah kita? Setelah kau nikah diam-diam dan pakai uang hasil jual rumahku? Aku salah. Aku akui itu. Tapi aku hilaf, San. Aku cuma merasa tertekan. Dan Fania,
Dia bikin aku ngerasa diterima saat kamu sibuk terus. Susan menggeleng pelan. Jadi aku salah karena kerja keras buat masa depan kita? Jadi salah karena aku cari nafkah sementara kamu malah sibuk nikah sama perempuan lain. Arman mencoba mendekat. San, aku nyesel. Sumpah aku nyesel. Aku rela batalin semua. Aku jual lagi properti itu. Aku balikin uangnya ke kamu. Asal kamu cabut laporan. Aku mohon. Susan mundur selangkah. Maaf, Men. Aku bukan perempuan yang bisa kau iming-imingi dengan janji kosong. Kau bukan cuma bohongi aku, tapi juga melanggar hukum. Dan aku akan pastikan kamu mempertanggungjawabkan semuanya di pengadilan. San, jangan begini. Kita pernah saling cinta. Aku tahu kamu masih punya hati buat aku. Susan menatap Arman tajam. Dulu, iya. Tapi setelah semua yang kamu lakukan, hatiku sudah mati untukmu. Ia menutup pintu perlahan. Arman masih berdiri di depan rumah, terpaku, seperti pria yang baru sadar bahwa dunia yang ia bangun telah runtuh total. Di malam harinya, Susan duduk di kamar, memandangi langit malam dari jendela. Hatinya tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil, tidak merasa lemah. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi ia telah memulai perang ini, dan ia tidak akan mundur. Surat panggilan itu hanyalah awal. Persidangan akan datang, dan semua kebohongan akan terbuka. Susan siap. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menunggu kepastian dari suaminya. Ia adalah perempuan yang kini menggenggam keadilan, dan siap menuntaskannya hingga akhir. Arman mungkin bisa kabur dari tanggung jawab selama ini. Tapi tidak kali ini. Perang sudah dimulai. Dan Susan tahu, kebenaran selalu berada di pihak yang berani melawan. Langit pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak kelabu meskipun matahari sudah tinggi. Di luar gedung pengadilan, beberapa wartawan dari media lokal berkumpul, mencari informasi tentang kasus persidangan yang cukup menyita perhatian karena melibatkan unsur penipuan rumah tangga dan pemalsuan dokumen hukum. Di dalam gedung, suasana tegang menyelimuti ruang sidang utama. Susan duduk tenang di kursi penggugat, mengenakan blus putih dan blazer gelap. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Sorotnya memancarkan ketegasan yang telah ia bangun dari serpihan hati yang pernah dihancurkan oleh suaminya sendiri. Di sebelahnya, Bu Ratna, pengacaranya, sibuk merapikan dokumen yang akan dipaparkan di hadapan majelis hakim. Sementara itu, di kursi tergugat, Arman duduk dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pakaian rapi yang ia kenakan tak mampu menyembunyikan keresahan yang mencabik-cabik batinnya. Sementara sebelumnya ia terbiasa tampil percaya diri, hari ini ia tampak seperti seorang pria yang baru saja kehilangan seluruh pijakan hidupnya. Tak ada lagi senyum angkuh seperti dulu. Tak ada lagi kepercayaan diri untuk membela diri. Hanya wajah kuyu yang menatap kosong ke meja kayu di depannya. Di belakangnya, bangku pengunjung tampak ramai. Beberapa di antaranya adalah keluarga Susan, rekan kerja, dan 2 orang dari pihak media yang mendapat izin meliput secara terbatas. Sementara itu, satu bangku yang kosong di pojok kanan belakang menyiratkan sebuah kenyataan yang lebih menyakitkan. Fania tak datang. Perempuan yang dulu dinikahinya diam-diam dengan penuh percaya diri itu kini menghilang. Bahkan kabarnya telah pergi meninggalkan Jakarta dan memutus segala kontak dengannya sejak kasus ini mencuat ke publik. Sidang dimulai. Ketua Majelis Hakim yang memimpin proses hukum membuka jalannya persidangan dengan suara tegas dan penuh wibawa. Hari ini kita akan melanjutkan sidang perkara penggelapan dan pemalsuan dokumen atas nama terdakwa Arman Pratama, serta gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat, Ibu Susan Dewi. Bu Ratna berdiri dengan tenang dan mulai membacakan kronologi kejadian. Setiap kata yang ia ucapkan seperti palu godam yang menghantam hati Arman. Ia menjelaskan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa adalah pemberian dari orang tua Susan sebelum pernikahan mereka,
dan secara hukum merupakan harta milik pribadi istri. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Susan, rumah tersebut dijual oleh Arman dengan mengatasnamakan harta bersama, menggunakan dokumen palsu dan tanda tangan yang dipalsukan. Uang hasil penjualan rumah digunakan oleh Arman untuk mendanai pernikahan keduanya dengan wanita lain, yang mana hingga gugatan ini diajukan, pernikahan itu tidak disertai bukti cerai dari Susan, alias Arman masih berstatus suami sah dari penggugat. Setelah pemaparan dari Bu Ratna, hakim mempersilakan Susan memberikan kesaksiannya. Dengan suara yang tenang namun menusuk, Susan berdiri di mimbar saksi. Ia bercerita tentang bagaimana selama bertahun-tahun ia bekerja keras sebagai perawat rumah sakit, bahkan rela menjalani dinas luar kota berbulan-bulan demi menopang ekonomi keluarga. Sementara Arman, meski sempat bekerja, akhirnya mengundurkan diri tanpa alasan jelas dan mulai bertindak aneh. Susan mengisahkan bagaimana ia pulang dari dinas dan mendapati rumahnya telah dijual, dan suaminya menghilang tanpa jejak. Ia mengakhiri kesaksiannya dengan suara sedikit bergetar namun tetap kuat. Yang saya minta bukan hanya keadilan untuk diri saya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah dibohongi dan dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Suasana ruang sidang mendadak sunyi. Hakim mengangguk pelan dan meminta terdakwa memberikan keterangan. Dengan langkah lemah, Arman maju ke mimbar. Wajahnya tertunduk. Beberapa detik ia hanya diam, sebelum akhirnya berkata pelan, Saya mengakui semua yang dituduhkan. Saya hilaf. Saya merasa tertekan karena masalah ekonomi. Saya tidak bermaksud menyakiti Susan, tapi saya tahu, saya sudah menghancurkan hidupnya. Hakim menatap Arman dengan tajam. Apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda termasuk penggelapan aset pribadi istri dan penipuan hukum? Arman mengangguk lemah. Saya sadar sekarang, Yang Mulia. Dan apakah Anda menyadari bahwa Anda menikah lagi tanpa mengajukan cerai secara sah, yang dalam hukum berarti pelanggaran terhadap UU Perkawinan? Kali ini Arman tak menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya seperti kehilangan tenaga untuk berdiri. Majelis hakim kemudian melanjutkan sidang dengan memanggil saksi-saksi dan menyimak bukti-bukti yang diajukan. Salah satu saksi, petugas dari kelurahan, mengakui bahwa Arman memang datang membawa dokumen dengan tanda tangan istri yang sudah dicetak. Kami percaya saja, karena semua terlihat sah, tapi sekarang saya tahu tanda tangan itu palsu, ujar saksi tersebut. Tak hanya itu, perwakilan dari notaris yang mengurus akta jual beli rumah juga memberikan pengakuan bahwa mereka sempat menaruh curiga. Namun karena kelengkapan dokumen terlihat utuh, transaksi tetap dilanjutkan. Puncaknya, Bu Ratna menyerahkan bukti berupa video dokumentasi pernikahan Arman dengan Fania, disertai dengan bukti bahwa pada saat itu Arman belum bercerai dari Susan secara hukum. Ini adalah bukti bahwa terdakwa telah menikah secara ilegal dan menggunakan uang hasil kejahatan untuk membiayai pesta tersebut, ujar Bu Ratna. Hakim mengetukkan palu 3 kali, menyatakan sidang diskors untuk memproses keputusan akhir. Wajah Susan tetap tenang, sementara Arman tampak semakin kalut. Ia tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Beberapa jam kemudian, sidang dilanjutkan kembali untuk pembacaan vonis. Semua yang hadir menahan napas, menunggu putusan akhir yang akan menentukan keadilan untuk Susan. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang telah disampaikan di hadapan pengadilan, maka dengan ini majelis hakim memutuskan terdakwa Arman Pratama dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan pernikahan ilegal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Yungto pasal 263 KUHP, serta melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dengan denda sebesar 100 juta rupiah, serta diwajibkan membayar ganti rugi kerugian material kepada penggugat sebesar 250 juta rupiah. Sidang ditutup. Palu diketukkan. Suara gedebuknya bergema di seluruh ruangan.
seperti gema dari akhir sebuah pengkhianatan yang kini harus dibayar lunas. Arman tertunduk, tak bersuara. Ia bahkan tidak mencoba membela diri atau meminta maaf. Ia tahu, semuanya memang pantas ia terima. Dari kursi pengunjung, terdengar bisik-bisik pelan dan sorot mata yang menghakimi, bukan hanya dari orang lain, tapi bahkan dari keluarganya sendiri. Ia telah menjadi pria yang menjual cinta dan kepercayaan demi kepuasan sesaat. Usai sidang, Susan keluar dari ruang pengadilan dengan langkah mantap. Wartawan yang menunggu di luar langsung mengerubutinya. Namun Susan memilih diam. Ia tak ingin drama kehidupannya menjadi konsumsi publik. Ia hanya ingin menutup lembaran lama dengan kepala tegak. Di sisi lain, Arman digiring petugas menuju mobil tahanan. Tangan terborgol, wajah tertunduk, dan tubuh yang tampak lebih kecil dari sebelumnya. Dunia yang dulu ia kendalikan dengan kebohongan kini memenjarakannya dalam arti sesungguhnya. Hari itu juga, kabar vonis Arman menyebar cepat. Fania yang tinggal di luar kota hanya membaca berita itu melalui layar ponselnya. Ia menghela napas panjang, lalu menutup aplikasi berita sambil menahan air mata. Ia merasa tertipu dan dibodohi. Segala janji manis Arman tak lebih dari mimpi buruk yang hampir menyeretnya ke dalam skandal yang memalukan. Ia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan Jakarta dan memulai hidup baru, tanpa Arman, tanpa luka yang terus terbuka. Di malam harinya, Susan duduk di balkon rumah orang tuanya. Ia memandang langit yang kini mulai cerah. Meski hatinya masih menyimpan luka, ia tahu, malam ini ia tidur sebagai perempuan yang telah mendapatkan kembali hak dan harga dirinya. Ia telah melewati badai paling kelam dalam hidupnya, dan kini tinggal menapaki jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak mudah, tidak sebentar. Tapi Susan tahu, perjuangannya hari ini akan menjadi kekuatan untuk hari-hari mendatang. Arman mungkin telah mengkhianati semua hal baik yang mereka bangun bersama. Tapi dari kehancuran itulah, Susan menemukan kembali jati dirinya yang sesungguhnya. Perempuan yang kuat, berani, dan tak bisa dihancurkan begitu saja. Di balik jeruji yang kini mengurung mantan suaminya, Susan berdiri bebas sebagai perempuan yang menang. Bukan karena membalas dengan amarah, tapi karena memilih melawan dengan kebenaran. Setelah semua badai itu berlalu, pengadilan, pengkhianatan, dan penjara untuk Arman, Susan akhirnya bisa menarik napas panjang dan tenang. Ia mengemasi sisa-sisa kehidupannya yang dulu, bukan lagi dengan air mata, melainkan dengan ketegasan seorang perempuan yang telah selesai dengan masa lalunya. Ia memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian, jauh dari semua tempat yang bisa mengingatkannya pada luka-luka lama. Rumah itu sederhana, satu lantai, dengan dinding warna krem dan jendela kayu yang menghadap ke kebun kecil. Tidak ada kemewahan di dalamnya, tak ada barang-barang mahal atau perabotan canggih. Tapi setiap sudut rumah itu memberikan rasa nyaman yang tak pernah ia temui sebelumnya. Di ruang tamu, hanya ada sofa kecil dan rak buku yang ia susun sendiri. Di dapur, ia menata piring dan alat masak dengan rapi, seolah membangun ulang kehidupannya dari nol. Bahkan, aroma kopi yang ia seduh setiap pagi terasa lebih tulus, lebih hangat, karena ia membuatnya untuk dirinya sendiri, bukan karena kewajiban melayani seseorang yang tak menghargainya. Hari-harinya mulai terisi dengan ketenangan yang baru. Ia kembali bekerja di rumah sakit tempatnya bertugas selama ini. Rekan-rekannya menyambutnya hangat, dan mereka semua tahu apa yang sudah ia lalui. Namun tak satu pun dari mereka membicarakan itu secara langsung. Mereka hanya memberi pelukan singkat, senyum ramah, dan ruang untuk Susan berdiri kembali di atas kakinya. Dedikasi Susan dalam bekerja memang tak diragukan. Bahkan di masa-masa tergelapnya, ia tak pernah membawa masalah pribadi ke tempat kerja. Ia tetap bersikap profesional, tetap sabar menghadapi pasien, dan tetap teliti menangani setiap kasus medis yang dipercayakan padanya. Tak heran jika hanya 2 bulan setelah ia kembali bekerja,
Kepala rumah sakit memanggilnya secara pribadi ke ruangannya. "Bu Susan, saya tahu ini mungkin datang tiba-tiba," ujar Dr. Lina, kepala rumah sakit yang juga mengenalnya sejak awal karir. "Tapi kami ingin Anda naik jabatan menjadi kepala tim perawat di ruang bedah. Anda pantas mendapat posisi ini. Kinerja Anda luar biasa." Susan menatap Dr. Lina dengan mata membulat. Ia tidak menyangka penghargaan ini datang di tengah masa pemulihannya. Ia hanya mengangguk pelan, dan dengan suara lirih yang penuh ketulusan ia menjawab, "Terima kasih, Dok. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari Susan mulai berubah. Ia datang pagi-pagi ke rumah sakit, mengenakan seragam putih bersih dengan lencana jabatan baru yang kini tersemat di dadanya. Ia berjalan dengan kepala tegak, memberi instruksi kepada timnya dengan penuh percaya diri. Ia bukan lagi Susan yang dulu, yang bergantung pada cinta laki-laki untuk merasa cukup. Kini, ia cukup dengan dirinya sendiri. Setiap malam, ketika ia pulang ke rumah kontrakannya yang mungil, ia duduk di beranda dengan secangkir teh hangat dan buku bacaan di tangannya. Ia mulai mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang dulu tak pernah sempat ia lakukan. Menanam bunga di pekarangan kecil, merawat kucing yang datang setiap pagi mencari makanan, bahkan mulai menulis catatan kecil tentang pengalaman hidupnya yang kelak ingin ia tuangkan dalam bentuk buku. Ia menulis bukan untuk menyindir siapapun, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memberi kekuatan bagi perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. Dalam tulisannya, ia berbagi bahwa luka tidak selamanya menyakitkan. Luka juga bisa jadi jendela menuju kekuatan, jika kita mau menyembuhkannya dengan sabar. Kadang-kadang, Susan masih teringat Arman. Ia bukan perempuan tanpa hati. Ia tahu, kenangan itu akan tetap tinggal, tapi tidak lagi membelenggunya. Ia tidak membenci Arman, tapi ia juga tidak lagi peduli. Baginya, lelaki itu hanyalah babak dalam hidup yang sudah selesai. Tak perlu dibuka kembali. Tak perlu dilanjutkan. Ia tidak butuh tahu bagaimana kabarnya di dalam jeruji, atau apakah Fania benar-benar meninggalkannya. Semua itu bukan urusannya lagi. Yang penting sekarang adalah dirinya, kehidupan barunya, dan ketenangan yang akhirnya ia miliki. Ada hari-hari di mana Susan bangun dengan sedikit rasa sepi, terutama saat hujan turun atau saat melihat pasangan tua bergandengan tangan di taman. Tapi ia belajar menerima bahwa sepi bukan musuh. Sepi adalah ruang yang memberikan waktu untuk bercakap dengan diri sendiri. Ia duduk, menyesap teh jahe buatannya, dan berbicara dalam hati, "Aku baik-baik saja. Aku bahagia dengan caraku sendiri." Dari rumah kontrakan itu, Susan memulai rutinitas barunya. Pagi hari ia menyiram tanaman, lalu berangkat ke rumah sakit. Sore ia pulang, memasak makanan hangat untuk dirinya sendiri, dan malamnya ia menulis. Ia menikmati kesendirian dengan rasa syukur, bukan kesedihan. Ia tidak lagi terburu-buru mencari pengganti, karena ia tahu luka harus sembuh dulu sebelum siap membuka hati lagi. Suatu hari, seorang pasien lansia yang sering ia tangani berkata, "Ibu punya tangan yang lembut sekali. Tapi saya tahu, tangan lembut seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang pernah terluka." Susan tersenyum, tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu itu benar. Luka memang menyakitkan, tapi dari sana lahirlah empati. Dan dari empati, muncullah kekuatan untuk menyembuhkan orang lain, juga diri sendiri. Minggu pagi, Susan mulai ikut kegiatan sosial kecil di komunitas dekat rumahnya. Ia membantu pengobatan gratis di posyandu, ikut serta dalam program edukasi kesehatan bagi ibu-ibu, dan menjadi pembicara tamu dalam pelatihan dasar keperawatan. Ia tidak dibayar besar untuk itu. Bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Tapi kepuasan yang ia dapatkan jauh lebih besar dari sekadar uang. Ia merasa hidupnya berarti lagi. Salah satu momen yang menguatkan hati Susan adalah saat seorang ibu muda memeluknya setelah sesi penyuluhan. "Bu Susan,
Saya pernah hampir bunuh diri karena suami saya selingkuh dan mengambil semua uang saya. Tapi setelah dengar cerita ibu, saya jadi kuat lagi. Terima kasih. Saat itu, Susan hanya memeluk ibu muda itu erat-erat. Tidak perlu banyak kata. Ia tahu, luka yang pernah ia alami kini menjadi cahaya bagi orang lain. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, sudah hampir setahun berlalu sejak sidang terakhir. Luka Susan tak lagi menganga. Ia tak lagi berdarah. Yang tersisa hanya bekas. Tapi bekas itu bukan untuk disesali, melainkan sebagai pengingat bahwa ia pernah jatuh, tapi berhasil bangkit. Ia pernah dikhianati, tapi tidak membalas dengan kehancuran. Ia memilih berdiri dan melanjutkan hidup. Dan kini, Susan tahu satu hal yang paling penting. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa membahagiakan. Kadang justru dalam kesederhanaan, dalam kesunyian, dan dalam ruang yang ia bangun sendiri, Susan menemukan damai yang tak pernah ia temui sebelumnya. Di rumah kontrakan kecil itu, di halaman dengan bunga yang mulai mekar, dan di bawah cahaya lampu temaram ruang tamu, Susan menatap cermin dan tersenyum pada bayangannya sendiri. Perempuan itu, ia kuat. Ia tak lagi korban. Ia adalah pemenang dari perang yang pernah nyaris mematahkan hatinya. Kini, ia melangkah bukan dengan beban masa lalu, tapi dengan langkah ringan menuju masa depan yang tak harus mewah, tapi penuh kedamaian. Dan bagi Susan, itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, seperti biasa, Susan tiba lebih awal di rumah sakit. Ia melangkah tenang melewati lorong-lorong steril, dan menyapa setiap orang yang ia temui dengan senyum hangat. Hari-harinya mulai kembali normal. Tidak lagi ada rasa takut, tidak ada luka yang menyembur tanpa sebab. Semuanya berjalan teratur, hingga sebuah sapaan lembut menghentikan langkahnya di depan ruang perawat. "Selamat pagi, Bu Susan," ucap seseorang dengan suara tenang namun penuh kehangatan. Susan menoleh. Seorang pria mengenakan jas dokter dengan name tag bertuliskan Dr. Rafa Mahendra berdiri sambil tersenyum sopan. Usianya kira-kira tak jauh dari Susan. Wajahnya bersih, ramah, dan sorot matanya hangat, seperti orang yang terbiasa mendengarkan sebelum berbicara. "Oh, selamat pagi, dokter," jawab Susan singkat, mengangguk sopan sebelum melanjutkan langkahnya. Itu bukan pertama kalinya Rafa menyapanya. Beberapa bulan terakhir, sejak Susan kembali bekerja, pria itu memang sering menyapa, kadang hanya sekadar menanyakan kabar, kadang menawarkan bantuan di ruang operasi. Tapi Susan selalu menjaga jarak. Ia menghargai sapaan Rafa, tapi tak pernah membuka ruang lebih jauh. Luka lama masih membuatnya terlalu berhati-hati, terlalu kaku untuk sekadar membiarkan seseorang masuk. Namun Rafa bukan pria yang mudah menyerah. Ia bukan tipe yang memaksa atau terburu-buru. Ia hanya tetap hadir, dengan cara yang sederhana. Suatu hari, saat Susan sibuk menangani seorang pasien anak yang demam tinggi, Rafa datang membawa botol air mineral dan berkata, "Ibu perawat juga butuh istirahat. Jangan lupa minum." Ia tidak menunggu jawaban, hanya meletakkan botol di meja dan pergi. Hari-hari berlalu. Di ruang istirahat, kadang Susan menemukan buah segar di mejanya. Pir, apel, atau jeruk, tanpa catatan nama. Tapi Susan tahu siapa yang meninggalkannya. Rafa tidak pernah berkata bahwa itu dari dia, tapi tidak sulit menebaknya. Caranya memperhatikan tanpa mengganggu membuat Susan perlahan merasa aman. Namun, rasa aman itu justru membuatnya cemas. Ia mulai takut. Takut hatinya kembali terbuka dan akhirnya disakiti lagi. Karena itu, ketika suatu sore Rafa menghampirinya di taman rumah sakit dan berkata, "Kalau kamu butuh teman ngobrol setelah shift, saya ada." Susan hanya menjawab dengan senyum tipis dan menggeleng pelan. "Maaf, saya belum siap." Rafa tak menunjukkan kekecewaan. Ia hanya mengangguk dan menjawab, "Itu tidak apa-apa. Saya tunggu sampai kamu siap." Itu adalah kata-kata paling tulus yang Susan dengar dalam waktu yang sangat lama.
Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Hanya seseorang yang bersedia hadir, meski mungkin tak pernah diberi tempat. Hari-hari Susan perlahan berubah. Ia tidak menyadarinya secara langsung. Tapi setiap kali melewati lorong rumah sakit dan melihat Rafa berdiri di depan ruang UGD, hatinya sedikit lebih ringan. Setiap kali mereka bertugas bersama dalam satu operasi, ia merasa lebih tenang. Tak ada kecanggungan, tak ada flirt murahan. Hanya kerja sama profesional yang pelan-pelan membangun rasa percaya. Malam itu, saat hujan turun dan listrik di kontrakannya sempat padam, Susan duduk di atas ranjang sambil menatap layar ponsel. Ada satu pesan baru. Rafa, kalau butuh lilin atau bantuan, saya masih di sekitar. Jangan sungkan. Susan tidak langsung membalas. Ia hanya menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel di dada. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan perasaan itu tidak menakutkan seperti yang ia kira. Beberapa hari kemudian, Rafa kembali menawarkan sesuatu yang sederhana. Sabtu besok, ada acara donor darah di taman kota. Aku ikut jadi relawan medis. Kalau kamu butuh suasana baru, boleh datang. Nggak harus kerja, cukup duduk dan lihat anak-anak main balon juga boleh. Susan ingin menolak, sudah hampir otomatis menyiapkan jawaban. Tapi mulutnya justru berkata lain. Baiklah, mungkin aku datang. Dan ia datang. Mengenakan pakaian kasual yang jarang ia kenakan, wajah tanpa riasan tebal, hanya sedikit bedak dan lip balm. Rafa sudah ada di sana lebih dulu, membantu panitia menyiapkan meja pemeriksaan. Saat melihat Susan datang, ia tersenyum. Senyum tenang yang membuat Susan merasa hangat di tengah angin sore yang dingin. Hari itu mereka tidak banyak bicara, tapi berjalan berdampingan. Sesekali tertawa saat melihat anak kecil menangis karena balonnya terbang. Kadang diam bersama saat langit mulai senja. Tidak ada obrolan berat. Hanya kebersamaan yang tidak perlu banyak kata. Sejak hari itu, Susan mulai membuka sedikit celah dalam hatinya. Rafa tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Ia tidak ingin tahu mengapa Susan begitu hati-hati, atau mengapa ia tampak sangat mandiri. Ia hanya hadir. Setiap kali Susan membutuhkan seseorang untuk mendengar. Kadang ia hanya datang membawa kopi sore ke ruang istirahat dan berkata, "Kopi ini nggak semanis nasib pasien tadi," dan mereka tertawa kecil. Lambat laun, Susan tidak lagi merasa asing dengan kehadirannya. Ia bahkan mulai mencarinya secara tidak sadar. Saat shift pagi dan ia tidak melihat Rafa, ia merasa ada yang hilang. Saat lembur malam dan ia kelelahan, ia berharap Rafa muncul dengan sebotol vitamin dan berkata, "Kamu butuh ini." Suatu malam, setelah mengantarkan pasien terakhir, Susan duduk di taman belakang rumah sakit. Rafa datang, duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh hangat dalam termos plastik. "Kenapa kamu baik sekali padaku?" tanya Susan pelan, tanpa menatap langsung. Rafa tidak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan teh, lalu berkata, "Karena kamu juga pernah baik pada banyak orang. Mungkin ini giliranku menunjukkan bahwa kamu juga pantas diperlakukan dengan baik." Susan menahan napasnya. Matanya mulai panas, tapi ia tersenyum. "Aku takut." "Aku juga," kata Rafa jujur. Tapi takut bukan alasan untuk terus menutup hati. Kadang, kita hanya butuh orang yang sabar menunggu sampai rasa takut itu hilang. Dan malam itu, mereka duduk dalam diam. Tapi diam itu tidak menyakitkan. Diam itu hangat. Diam yang menyimpan harapan kecil bahwa mungkin, ini bukan hanya awal dari hubungan baru, tapi juga awal dari hidup yang lebih sehat dan bahagia. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berkembang perlahan. Rafa tak pernah memaksa. Ia tidak buru-buru menembak Susan atau menggenggam tangannya di depan umum. Ia hanya menjadi seseorang yang hadir tanpa syarat. Dan Susan, untuk pertama kalinya, tidak menolak kehadiran itu. Ketika ulang tahunnya tiba,
Susan tidak mengundang siapapun. Ia hanya duduk di rumah kontrakannya sambil menulis diari. Tapi malam itu, seseorang mengetuk pintunya. Rafa berdiri dengan sebuah kue kecil dan 2 sendok plastik. "Maaf, aku nggak bisa buat pesta. Tapi aku bisa menemanimu makan kue ulang tahun sederhana," katanya sambil tersenyum. Susan tertawa kecil, membuka pintu, dan mengangguk. "Masuk, dokter." Malam itu mereka makan kue sambil mendengarkan lagu pelan dari radio kecil di dapur. Dan saat Susan meniup lilin sambil menutup mata, satu doa terucap dalam hati. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya singgah, tapi tinggal. Dan untuk pertama kalinya setelah luka lama, Susan merasa siap untuk benar-benar hidup lagi. Pagi itu langit tak begitu cerah. Jakarta masih diselimuti mendung tipis meski waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9. Susan sedang menyiram tanaman-tanaman kecil di pekarangan depan rumah barunya. Di tangannya ada selang kecil yang airnya mengalir pelan, menyentuh dedaunan yang mulai tumbuh subur. Tak ada suara selain gemericik air dan kicauan burung sesekali. Rumah itu tak besar, hanya 1 lantai, 2 kamar tidur, dan halaman kecil di depan. Tapi bagi Susan, rumah itu adalah lambang dari apa yang selama ini ia perjuangkan. Ketenangan, keutuhan, dan kemenangan. Hidupnya kini jauh berbeda dari beberapa tahun silam. Tak ada lagi jeratan luka dari masa lalu, tak ada lagi kesibukan mengurus ego orang lain yang tak pernah puas, dan tak ada lagi air mata yang ia tahan di balik senyum palsu. Semua sudah berlalu. Ia telah melewatinya, dan kini berdiri sebagai sosok perempuan yang bukan hanya bertahan, tapi menang. Namun hari itu bukan pagi biasa. Karena siang nanti, kabar yang sejak beberapa minggu lalu telah diberitahukan oleh Bu Ratna, akhirnya menjadi kenyataan. Arman telah bebas bersyarat. Setelah menjalani hampir 2 tahun masa tahanan atas kasus penggelapan dan pernikahan ilegal, mantan suaminya akhirnya keluar dengan pengawasan dan catatan hukum. Susan tak terkejut. Ia sudah mempersiapkan mentalnya sejak lama. Ia tahu akan ada saatnya pria itu kembali hadir. Entah untuk meminta maaf atau sekadar menampakkan diri, dan hari itu pun tiba. Sekitar pukul 2 siang, terdengar suara motor berhenti di depan gerbang rumah. Susan yang saat itu sedang menyeduh teh di dapur, menoleh pelan ke arah jendela. Ia tahu betul suara itu. Bukan karena mesin motornya khas, tapi karena firasatnya begitu kuat. Ia berjalan ke jendela dan melihat Arman berdiri di luar pagar, mengenakan kemeja kusut dan wajah yang tak lagi sama. Wajah itu bukan wajah pria yang dulu menyombongkan diri dengan mobil hasil tipu daya. Bukan pula wajah pria yang menikahi perempuan lain di belakang istrinya dengan percaya diri membusuk. Yang berdiri di depan rumah Susan kini adalah lelaki yang tampak kehabisan arah, dengan mata sayu dan postur tubuh menyerah. Susan tidak panik, tidak juga marah. Ia hanya meletakkan cangkir teh di meja dapur, membuka pintu rumah, dan berjalan pelan ke arah pagar. Tak ada kemewahan dalam penampilannya. Ia hanya mengenakan daster bersih berwarna krem, rambut diikat sederhana, dan wajah yang tenang seperti biasa. "San." Arman menyapanya pelan. Suara itu serak, seperti seseorang yang telah melewati banyak malam tanpa tidur. Susan tidak menjawab. Ia menatap pria itu dari balik pagar, lalu membuka kuncinya, tapi tidak membiarkan Arman masuk. Ia berdiri di ambang pagar, menjaga jarak dengan tegak dan pasti. "Aku cuma mau ngomong sebentar," lanjut Arman. "Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku cuma ingin bilang, maaf. Aku benar-benar minta maaf." Susan menatapnya tanpa emosi. Ia tak membalas dengan tangis atau amarah. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Aku tidak marah lagi, Arman. Karena aku sudah selesai denganmu." Arman mengangguk kecil. "Aku tahu. Tapi, kadang aku masih mimpi, San. Tentang rumah kita dulu. Tentang kamu,
tentang semua yang aku hancurkan. Susan menghela napas pendek. Kau hancurkan bukan hanya rumah kita, men. Tapi kepercayaan, harga diriku, dan semua hal baik yang pernah aku perjuangkan. Aku tahu, dan aku sadar. Di penjara, aku tiap malam mikir, kenapa aku bisa sebodoh itu? Susan menyela, lembut namun tegas. Tidak perlu kau ulangi, Arman. Aku tidak butuh penjelasanmu. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti aku memberi ruang lagi dalam hidupku. Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kau kelihatan lebih bahagia sekarang. Susan mengangguk. Karena aku memang bahagia. Aku tidak lagi berharap orang lain yang membahagiakanku. Aku cukup dengan diriku sendiri. Arman menatap Susan, menahan tangisnya. Dan saat itu, Susan berkata dengan suara jernih dan mantap, "Terima kasih, men, atas semua luka yang kau berikan. Karena luka-luka itu, aku jadi tahu betapa kuatnya aku." Itu bukan kalimat dendam. Bukan pula ejekan. Itu adalah ucapan tulus dari seorang perempuan yang telah melewati badai, dan kini berdiri tegak tanpa beban. Arman tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, menahan napas panjang, lalu melangkah mundur dan pergi meninggalkan gerbang rumah Susan. Tidak ada pelukan, tidak ada perpisahan dramatis. Hanya keheningan yang bermakna. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Susan melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Ia dan Rafa akhirnya menikah. Bukan di gedung mewah, bukan dengan pesta besar-besaran, bukan dengan ratusan undangan dan sorotan kamera. Mereka menikah di sebuah masjid kecil di pinggir kota, disaksikan hanya oleh keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Tanpa gaun pengantin mewah, tanpa dekorasi berlebihan, tapi penuh kehangatan dan keikhlasan. Susan mengenakan kebaya sederhana warna putih gading, dan Rafa mengenakan batik senada. Mereka duduk berdua di pelataran masjid setelah ijab kabul, berbagi tawa kecil dan teh hangat dari termos yang dibawa ibunda Rafa. Di hari itu, Susan tidak merasa seperti ratu. Tapi ia merasa utuh, dan itu lebih dari cukup. Tidak ada foto prewedding, tidak ada bulan madu mewah. Yang ada hanyalah niat baik dua orang dewasa yang ingin saling menguatkan, saling menjadi tempat pulang. Susan tidak ingin menjadikan pernikahan itu sebagai ajang pembuktian. Ia tidak menikah untuk menyaingi mantan, tidak untuk menghapus luka dengan pelarian. Ia menikah karena hatinya memang siap untuk menerima cinta yang baru, cinta yang tenang, sabar, dan tidak memaksa. Setelah menikah, Susan dan Rafa tinggal di rumah barunya yang kecil. Mereka tidak langsung beli rumah besar atau berinvestasi besar-besaran. Mereka hanya membangun satu hal, hidup yang sehat, damai, dan jujur. Setiap pagi, Rafa menyeduh kopi, dan Susan menyiapkan sarapan sederhana. Setiap malam, mereka duduk membaca buku atau menonton film ringan. Tak ada drama besar, tak ada luka yang terulang. Di rumah itu, Susan menyimpan satu foto di rak kecil di dekat ruang tamu. Foto dirinya sendiri, saat pertama kali ia pindah ke rumah tersebut. Ia berdiri dengan senyum kecil, memegang kunci rumah. Itu adalah pengingat bahwa sebelum ada siapapun yang datang, ia sudah belajar untuk mencintai dirinya terlebih dahulu. Pada suatu sore, Susan berdiri di depan rumah itu, mengenakan gamis santai dan sandal rumah. Di tangannya ada sapu kecil, membersihkan daun-daun kering yang jatuh di teras. Ia menatap langit yang mulai jingga, matahari yang pelan-pelan turun, dan angin sore yang menyapu rambutnya lembut. Ia menghela napas panjang dan tersenyum. Bukan senyum karena akhirnya bisa membalas masa lalu, bukan karena merasa lebih unggul dari siapapun. Tapi senyum karena ia telah sampai pada titik di mana hatinya benar-benar tenang. Di mana hidup bukan lagi soal melawan atau membuktikan sesuatu, tapi tentang menerima, bersyukur, dan menikmati setiap langkah dengan sepenuh hati.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi untuk hari ini, ia tahu satu hal. Ia menang. Bukan karena Arman dihukum. Bukan karena ia menikah lagi. Tapi karena ia tak lagi menyimpan dendam, tak lagi menunggu permintaan maaf, dan tak lagi berharap masa lalu bisa berubah. Susan berdiri di depan rumah kecil miliknya, menatap matahari yang mulai tenggelam, dan dengan senyum penuh ketenangan ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku telah pulang. Dan aku baik-baik saja. Kisah Susan mengajarkan kita bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang, balasan terbaik untuk pengkhianatan adalah bangkit dan membuktikan bahwa kita bisa tetap berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat seseorang merampas kebahagiaan kita, jangan biarkan mereka juga merampas harga diri dan masa depan kita. Ingatlah, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Ketika kita belajar mencintai diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa cukup. Dan pada akhirnya, kebaikan yang tulus, cinta yang sehat, serta ketenangan hati adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Bagi kalian yang sedang melalui masa sulit, jangan takut untuk meninggalkan yang menyakitkan. Kalian pantas untuk bahagia, pantas untuk dicintai dengan benar, dan pantas untuk hidup tanpa ketakutan. Salam hangat dariku. Teruslah melangkah, meski pelan. Karena setiap langkah kecilmu adalah awal dari hidup yang baru.